Berada di Yayasan Haikal Hasan sebagai penceramah yang juga tahu bagaimana perkembangan pengajaran-pengajaran ataupun paham-paham yang ada di Indonesia. Kita akan tanya kepada Babe Haikal Hasan, apakah memang benar ada perubahan-perubahan yang ekstrim atau drastis begitu dalam dunia kajian, dalam dunia komunitas Islam yang kemudian saat ini ramainya dengan paham radikal. Seperti apa? Ikuti kami. Assalamualaikum. Salam. Babe, apa kabar? Ustadz Haikal Ya Hasan, ampun, apa kabar? Datang lagi, tempo hari pernah datang. Iya, lagi. terima kasih nih Ustadz udah dikasih datang di Yayasan Haikal Hasan nih. Yes. Pasti sebenarnya radikal ini tuh definisinya mau dibawa kemana? Mungkin pada para penceramah, tokoh ulama tuh melihatnya sejauh apa sih radikalisme? Kalau kita masuk ke definisi, kayaknya agak sulit, ya. Tapi kita lihat aja paham di masyarakat. Dikit-dikit, kalau udah beda radikal. Kalau udah kritik pemerintah radikal. Nggak begitu dong. Oposisi terus radikal. Oposisi itu terhormat. Boleh aja kita kritik pemerintah. Salahnya itu di mana gitu loh kalau kita kritik pemerintah. Itu sah. Kenapa? Karena kita melihat adanya sudut pandang yang berbeda. Boleh aja dong gitu. Nggak radikal begitulah. Nah, kita jadi sumir nih Babe, karena gini. Satu kan dikatakan bahaya laten radikal, paham radikal sudah mulai akarnya mulai subur, menjadi pohon ibaratnya gitu. Nah, kedua disandingkannya dengan masuknya donatur-donatur dari Arab Saudi, dari Kuwait, dari Timur Tengah intinya lah, yang kemudian masuk ke dalam titik-titik strategis, tempat di mana bisa dipotensi nih cikal bakal dari paham radikal. Nah, benar nggak sih ada kelompok itu? Ambil contoh ya. Dekat rumah saya itu ada ya, yang tadinya musolah, lalu kemudian dapat bantuan. Jelas tuh bantuannya tuh dari Saudi Arabia. Di Pelang? Iya. Dan tahu-tahu musolah itu berubah menjadi masjid. Ya, dan kemudian berubahlah cara pendidikannya. Ya, sehingga menjadi eksklusif gitu ya. Nah, apakah ini betul atau oknum yang merubah posisi masjid itu menjadi eksklusif? Apakah itu yang dimaksud oleh para petinggi-petinggi negara, para profesor, para doktor yang dengan cara yang tanpa penelitian yang dalam, tanpa verifikasi yang baik, tahu-tahu menggulirkan di muka publik bahwa banyak aliran dari Saudi Arabia. Apakah itu oknum atau betul-betul pesanan? Nah, itu yang mesti kita teliti lebih dalam dong. Kenapa? Karena berbahaya kalau dilempar ke frekuensi publik. Di bawah tuh jadi rame, jadi saling tuduh, saling tuding. Ya itu yang terjadi saat sekarang. Ya akhirnya yang kontra kepada pemerintah langsung dituding radikal. Itu sasaran empuk gitu loh. 212 jadi radikal. Jangan lupa Pak Jokowi alumni 212 karena dia hadir. Pak Wiranto juga. Pak Tito pembicara utama di 212. Lalu kelompok-kelompok ini benar-benar ada nih yang menerima dana dan bahkan orang-orang yang eksklusif. Ini siapa? Masa Ustadz nggak kenal gitu? Kalau misalnya memang tadi dekat rumah nih, kok tiba-tiba bisa masuk gitu misalnya? Saya nggak kenal. Dan saya telah melaporkan gitu kepada pihak terkait. Tapi nggak ada tindakan apapun. Sama sekali? Iya, nggak ada tindakan apapun. Melaporkannya indikator apa? Indikatornya, satu, dia tidak menerima ustadz yang lain kecuali kelompoknya. Yang dengan ciri-ciri tertentu. misalnya? Misalnya, ya sekarang lagi rame, yang celananya tinggi sekali, di bawah lutut sedikit, ya, dan kemudian jenggotnya panjang sekali sampai sedada gitu loh. Oke, mereka berdalih itu sunnah, saya setuju, catat bahwa itu sunnah. Tetapi sekarang ini jangan semua yang berjenggot dan bercingkrang itu jangan dicap seperti itu. Jangan ya? dicap, walaupun kita tidak menafi bahwa salah satu indikator radikal itu dengan cara seperti itu gitu loh. Ada celah-celah pendekatan seperti itu. Ada celah-celah kalau kita perhatikan cara busananya dan cara bergaulnya. Yang paling kuat cirinya itulah tidak mau bergabung dengan kita. Bergabung dalam hal apa misalnya? Eksklusif. Kita yang datang, mereka pergi. Oke. Gitu loh. Kita duduk dicurigain. Kita duduk dianggap kita ahli bid'ah. Nggak mau duduk bersama kita. Nah itu loh yang eksklusif itu. Bukannya kita yang sesama anak bangsa, yang sama-sama menjaga Pancasila, yang selalu menghormat bendera, yang selalu hadir dalam upacara, menjadi tuduhan-tuduhan baru. Ternyata kita tidak, sama sekali tidak diluruskan itu loh. Mereka seperti apa sih? Bermewah-mewahan atau memang pintar dalam memanage uang-uang ini yang kalau Babe lihat lah paling tidak? Ya, mereka merekrut orang-orang baru. Mereka merekrut orang-orang yang tanda kutip hijrah. Ya,
mereka merekrut orang-orang yang buta awalnya tiba-tiba dalam waktu seminggu, 2 minggu, jebret jadi hebat, jadi alim gitu loh. Mereka pandai seperti itu. Nah itu yang perlu diwaspadai. Ya, saya tidak menafikan bahwa memang belajar itu lama prosesnya. Dan karena baru belajar tiba-tiba menyalahkan orang lain itu paling mudah kelihatannya. Boleh nggak dikatakan kalau yang ini kita cross check aja ya, Babe kan punya ilmunya. Babe setuju nggak sih kalau misalkan ada orang yang begini, itu kafir, nah, itu radikal. Ini kan kadang juga ada informasi juga dari mungkin tim Badan Intelijen Negara atau BNPT dan lain-lain punya indikator itu gitu, mengkafir-kafirkan dan lain-lain, itu termasuk radikal nih, nggak boleh begitu. Kebetulan tadi saya membaca salah satu fatwa daripada kumpulan fatwa Majelis Ulama Provinsi DKI ya tahun 75 sampai 2012. Ya. Salah satu yang sangat menarik di sini itu adalah ketika Majelis Ulama ya menyatakan satu aliran itu sesat atau tidak sesat. Ya. Apa indikasinya? Salah satu yang paling utama itu adalah mudahnya mengatakan kafir kepada orang lain. Ketika ada, ketika dengan mudahnya mengatakan si A kafir, si B kafir, ini indikasi ya saya bacakan gitu ya bahwa aliran titik-titik itu adalah aliran sesat karena bertentangan dengan ajaran Islam yang mengakui keislaman setiap orang yang berikrar dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagaimana sabdakan Nabi ya bahwa apa itu kalau mengucap syahadat dia udah nggak boleh dikafirkan. Sementara kelompok yang disebut radikal itu dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir begitu loh. Dan kita tidak pernah boleh mengkafirkan seseorang muslim yang telah berikrar syahadat apapun kondisinya. Oke, jadi itu ada di dalam fatwa. Ada gitu. Yang kedua, bahwa aliran itu adalah aliran ekstrim yang membahayakan ukhuwah Islamiyah karena menganggap kafir setiap orang Islam yang tidak masuk aliran ini. Itu berlaku fatwa itu terhadap semua aliran bahwa tidak boleh kita mengkafirkan sesama muslim. Tidak boleh mengkafirkan sesama mukmin, gitu loh. Nah, kalau ternyata hanya berbeda pendapat saja tiba-tiba dibilang kafir, maka itulah yang mengatakan, yang mengkafirkan itulah yang boleh kita katakan ini kelompok sudah radikal, ini kelompok sudah eksklusif, menganggap di luar kelompoknya kafir, tidak bisa saudara. Jadi keputusan MUI ini bersifat mengikat kepada semua aliran yang masih dengan mudahnya mengkafirkan. Ustadz, terima kasih Bapak Haikal sudah memberikan syiarnya nih ya, ilmunya ya. Karena kita perlu sekali mengetahui sebelum gap atau garis dari klasifikasi mana yang radikal atau tidak makin tebal dan makin tinggi. Terima kasih Ustadz. Kita akan temukan fakta berikutnya.